Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami dalam mata kuliah Microcontroller dan IoT dengan judul Radar HCSR04 Ultrasonic Module untuk Estimasi Ukuran Objek Berbasis IoT. Yang pertama ada pendahuluan. Sistem radar berbasis IoT ini dirancang untuk mendeteksi dan mengestimasi ukuran objek secara otomatis. Ini memungkinkan pengiriman data secara real-time ke platform monitoring berbasis web atau cloud, sehingga pengguna dapat melihat dimensi objek secara langsung dari jarak jauh. Tujuan dari sistem radar berbasis IoT ini adalah untuk menciptakan alat yang efisien, akurat, dan dapat diandalkan dalam melakukan pengukuran objek. Dan juga manfaatnya yaitu untuk mengurangi beban kerja dan pengeluaran dalam proses pengukuran, untuk kemampuan memantau data dari mana saja, serta fleksibel untuk diterapkan di berbagai sektor. Kemudian ada alat dan bahan. Yang pertama yaitu microcontroller, kita menggunakan ESP32. Kemudian sensornya yaitu sensor ultrasonic HCSR04. Kemudian ada aktuator berupa servo. Kemudian ada kabel jumper, PCB bolong, kabel USB, serta laptop. Dan kita juga menggunakan beberapa objek atau alat atau benda untuk dijadikan bahan pengukuran. Berikutnya ada perancangan sistem. Yang pertama ada konsep dasar sistem dari radar IoT ini. Nah, di mana sensor HCSR04 digunakan untuk mengukur data objek dengan mengirimkan gelombang ultrasonik dan menghitung waktu pantulannya. Kemudian ada motor servo yang bertugas untuk memutar ultrasonik secara bertahap dalam rentang sudut tertentu, kemudian memindai area di sekitar sistem. Selanjutnya ada pemetaan objek. Setiap jarak yang diperoleh dicatat berdasarkan sudut rotasi dan menghasilkan data sudut serta jarak yang dapat memetakan keberadaan objek di sekitar alat. Kemudian juga ada sketsa sistemnya. Sketsa sistem ini pengendali utamanya kan microcontroller ESP32. Nah, di mana nanti ESP akan mengatur kerja dari sensor dan mengatur kerja dari sensor serta motor servo yang akan memindai objek yang ada di sekitarnya. Kemudian, ESP32 juga kita koneksikan ke jaringan Wi-Fi untuk mengirimkan data ke platform yang sudah ditentukan. Nah, di sini kita menggunakan platform Blink. Selanjutnya, pemantauan real time. Nah, dari aplikasi Blink dan juga aplikasi processing, kita menampilkan data berupa hasil dari pengukuran yang dilakukan. Misalnya di aplikasi Blink, di platform Blink, kita menampilkan jarak serta luas dari benda atau objek yang dideteksi oleh sensor. Nah, sedangkan di aplikasi processing, itu dia menampilkan gambar radar yang menunjukkan apakah sensor sedang mendeteksi suatu objek atau tidak. Nah, diagram bloknya seperti ini. Inputnya berupa jarak yang dideteksi oleh sensor ultrasonik, kemudian eh, dikirimkan ke microcontroller untuk diproses sinyalnya. Kemudian microcontroller juga akan menggerakkan motor servo sesuai dengan instruksi sudut yang ditentukan, dan juga nanti microcontroller akan mengirimkan data kepada cloud, kepada cloud platform. Nah, yang terakhir ada diagram rangkaian. Di sini kita bisa lihat rangkaian dari masing-masing komponen. Ada microcontroller, ada ultrasonic, ada motor servo, dan juga aplikasi Blink melalui Wi-Fi. Nah, kita juga bisa melihat sambungan-sambungannya dari ESP ke ultrasonic ke motor itu menggunakan pin apa saja. Oke, berikutnya yaitu perakitan hardware. Nah, seluruh komponen yang udah kita siapkan terlebih dahulu, itu mulai dirakit pada PCB dan disambungkan menggunakan kabel jumper. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya, gambar dari rangkaian dan sambungan-sambungan yang ada. Nah, pada sensor ada 3 pin, yaitu ada 4 pin, mohon maaf, ada 4, yaitu ada trigger, echo, VCC, dan juga ground.
Nah, untuk pin-pinnya kita bisa sambungkan ke pin microcontroller, yaitu ada pin 5, pin 18, pin 5 volt, serta pin ground. Nah, untuk yang dari motor servo itu juga ke pin 13, ke pin 13 serta groundnya juga disatukan bersama dengan sensor. Kemudian ada pemasangan dan integrasi. Nah, yang pertama pemasangan sensor dan aktuator. Nah, sensor ultrasonic HCSR 04 dipasang pada bracket yang ada pada motor servo, sehingga nanti sensornya dapat berputar sesuai dengan sudut yang ada pada motor servo. Kemudian juga integrasi ke PCB. Nah, seluruh komponen seperti microcontroller, sensor, dan juga aktuator akan dipasang pada PCB yang semua komponennya akan terhubung menggunakan kabel jumper. Berikutnya ada koneksi perangkat. Nah, setelah kita menghubungkan dan menyatukan seluruh komponen, sekarang kita akan mencoba untuk menguji apakah perangkat ini dapat bekerja atau tidak. Pengujiannya dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu uji coba komponen secara individu, yaitu kita mencoba sensornya apakah jalan atau tidak. Kemudian kita juga mencoba motor servonya dapat berjalan atau tidak. Kemudian juga kita mengecek apakah microcontrollernya dapat mengirimkan data atau tidak. Terakhir, yaitu kita menguji secara keseluruhan, atau ketika seluruh komponen sudah terhubung, kita akan uji apakah komponen-komponen itu dapat bekerja dengan benar. Terakhir, yaitu ada pemrograman. Nah, di sini kita menggunakan dua codingan, yaitu codingan untuk kita kirim ke platform Blink, dan juga codingan untuk kita di aplikasi processing untuk menampilkan tampilan dari radar itu sendiri. Oke, yang pertama ada platform Blink untuk tampilan data hasil pengukuran dan juga jarak. Nah, platform Blink ini berbasis cloud untuk dikontrol dan pemantauan perangkat elektronik jarak jauh, berfungsi sebagai antarmuka atau user interface. Nah, di sini kita menampilkan data jarak objek dari sensor, juga menunjukkan sudutnya, serta menghitung dan menampilkan luas area yang terdeteksi oleh sensor. Nah, ini ada flowchartnya dari codingan dari pemrograman yang sudah dibuat. Nah, pertama, sistem dimulai dengan menggerakkan motor servo untuk memindai area. Kemudian, microcontroller menginstruksikan sensor untuk memancarkan gelombang, lalu mengecek apakah ada objek di depannya. Jika objek tidak terdeteksi, maka servo akan berpindah ke sudut berikutnya. Jika objek terdeteksi, maka jarak objek akan dicatat oleh jarak dan sudut akan dicatat oleh microcontroller. Sistem memeriksa apakah data jarak dan sudut yang terkumpul sudah cukup untuk mengidentifikasi objek secara lengkap. Kemudian, apabila data sudah mencukupi, posisi dan ukuran objek akan ditampilkan pada aplikasi Blink. Nah, di sini untuk codingannya sendiri, kita menggunakan beberapa library atau daftar pustaka, yaitu Wi-Fi.h, Blink Simple ESP.h, dan juga ESP32 Servo.h. Di sini kita bisa install terlebih dahulu di Arduino IDE-nya. Nah, ini adalah codingan lengkapnya. Perkenalkan, nama saya Gonzaga Dionysius. Di sini saya akan menjelaskan pengujian apa saja yang akan dilakukan pada tubes besar AMIoT ini. Pengujian dilakukan dengan menempatkan berbagai objek di depan radar pada jarak dan sudut yang berbeda, lalu mengamati hasilnya melalui serial monitor, aplikasi Blink, dan visualisasi radar di processing. Jenis pengujian apa saja sih yang akan dilakukan? Yang pertama, itu ada uji pergerakan servo dengan memastikan servo bergerak lancar dari sudut 0 derajat hingga 180 derajat, lalu kembali dari 180 derajat menuju sudut 0 derajat. Yang kedua, uji pengukuran jarak membandingkan hasil sensor HCSR04 dengan pengukuran manual untuk mengecek keakuratan. Yang ketiga, uji konsistensi data dan estimasi luas. Mengamati apakah estimasi luas berubah sesuai dengan jenis dan posisi objek yang berbeda.
Yang keempat, uji konektivitas Blink, memastikan data dari sensor dapat terkirim ke dashboard Blink dan ditampilkan dengan benar. Dan untuk yang terakhir, ada uji visualisasi processing, memastikan tampilan radar di processing sesuai dengan posisi dan jarak objek yang terdeteksi. Next, kita di sini ada identifikasi dan perbaikan kesalahan pada pengujian. Ada beberapa masalah yang mungkin terjadi selama pengujian antara lain, jarak tidak stabil karena noise, pantulan sinyal, gangguan lingkungan, dan solusinya ialah delay antar pengukuran, kapasitor di power supply, filter software, dan buffer data. Yang kedua, Wi-Fi tidak stabil dan solusinya dilakukan pemeriksaan SSID dan password serta cek kekuatan sinyal. Yang ketiga, estimasi luas tidak akurat karena data jarak tidak konsisten, perubahan sudut, bentuk atau posisi objek. Solusinya, dilakukan kalibrasi ulang, sesuaikan sudut dan toleransi data. Yang terakhir, keterlambatan mengirim data di Blink. Solusinya ialah stabilkan koneksi internet, atur polling rate widget. Oke, di next slide ini ada dua tampilan gambar, di mana di gambar pertama itu gambarnya adalah display radar di processing. Bisa kita lihat di tampilan radar ini ada yang berwarna hijau dan ada yang berwarna merah. Di mana tampilan radar yang ada warna merah ini, di situ sudah ada objek yang terdeteksi, sedangkan di warna hijau itu tidak ada objek yang terdeteksi. Untuk tampilan gambar kedua, itu display data di website Blink, di mana website Blink itu untuk menampilkan datanya secara real time. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dan analisis dari pengujian yang sudah dilakukan. Tampak pada sebelah kanan layar terdapat hasil pengujian berupa sudut dari motor servo, kemudian jarak yang dihasilkan, dan perhitungan dari luasan objek pada pengujian. Tampak pada tabel yang ada di layar menampilkan jarak dan estimasi luasan objek pada sudut servo di 0 sampai 145 derajat. Nah, estimasi luasan dari hasil pengujian ini didapati bahwa sangat bervariasi. Misalnya, pada sudut 20 sampai 35 derajat, objek terdeteksi di 33 cm dengan luas 69,12. Sedangkan pada sudut 145 derajat atau pada sudut terjauh, estimasi luas tertinggi tercatat di 94,75 dengan jarak 86 cm. Nah, pada pengujian ini, datanya tersebut diestimasi luasan objeknya dan jaraknya, serta ditampilkan secara real time pada platform Blink dan visualisasi radar melalui aplikasi processing. Dari hasil perangkaian dan uji coba yang sudah kami lakukan, dapat diketahui bahwa alat yang kami buat sudah berjalan dengan baik. Misalnya, pada komponen utama sensor HCSR04, diketahui sudah dapat mendeteksi perubahan jarak saat ada objek, namun memang terkadang pada kondisi tertentu, pembacaannya bisa tidak stabil diakibatkan oleh pantulan sinyal atau gangguan lingkungan, meskipun sudah menggunakan buffer data. Lalu, pada proses pengujian dan perhitungan luasan objek, diketahui bahwa estimasi luasan masih bersifat relatif karena hanya dihitung dari asumsi bentuk sederhana dan pergerakan servo tanpa memperhitungkan bentuk objek yang lebih kompleks. Sedangkan untuk integrasi hasil pengukuran terhadap IoT, diketahui bahwa kami menggunakan platform Blink dan juga aplikasi processing untuk menampilkan atau memvisualisasikan hasil pengukuran. Nah, proses integrasi ini sudah berjalan dengan baik dan memungkinkan pemantauan data secara real time. Sistem ini juga telah memenuhi tujuan sebagai radar sederhana berbasis IoT untuk mengestimasi ukuran objek. Nah, dari hasil uji coba dan analisa yang sudah kami lakukan, dapat diketahui juga bagaimana proses peningkatan dan pengembangan yang dapat dilakukan selanjutnya. Yang pertama, dari segi algoritma dan estimasi luas, diharapkan dapat menggunakan metode yang lebih canggih dan edge detection untuk akurasi yang lebih baik. Sedangkan untuk stabilisasi dan pembacaan jarak, dapat diterapkan Kalman filter atau median filter untuk hasil yang lebih stabil. Lalu, untuk kecepatan scanning, diharapkan
pada pengerjaan selanjutnya dapat dikurangi delay antar pengukuran atau gunakan servo yang lebih cepat dengan pengujian dan akurasi. Nah, lalu untuk platform antarmuka Blink ditambahkan slider untuk kontrol sudut dan tombol reset estimasi luas. Sedangkan untuk fitur notifikasi diharapkan dapat untuk mengaktifkan notifikasi otomatis saat objek terdeteksi atau ukuran melewati batas. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Secara garis besar, proyek tugas besar yang sudah kami kerjakan sudah berjalan dengan baik, di mana semua elemen di dalamnya seperti sensor, aktuator, dan juga microcontroller sudah berjalan dengan baik. Nah, proyek ini berhasil membuat radar berbasis IoT dengan sensor ultrasonik HCSR04 untuk mendeteksi objek, mengukur jarak, dan mengestimasi luas. Data yang ditampilkan juga dapat ditampilkan secara real-time melalui aplikasi Blink dan dapat divisualisasikan melalui aplikasi processing. Dari hasil analisa yang dilakukan, ke depannya diharapkan sistem ini dapat dikembangkan dengan algoritma estimasi luas yang lebih akurat. Dan juga diharapkan eh, penampilan atau tampilan data yang ditampilkan pada platform IoT seperti Blink dan juga processing dapat dibuat lebih interaktif dengan penambahan fitur kontrol serta notifikasi. Kemudian penggunaan filter data seperti Kalman filter juga dapat meningkatkan stabilitas pengukuran. Selain itu, pengujian lebih luas dari berbagai kondisi diperlukan untuk memastikan keandalan sistem. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait presentasi tugas besar yang dilakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.